Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syarifuddin dari kelas MJ 604 dengan nomor induk mahasiswa 230201010207. Izinkan saya menyampaikan presentasi tentang studi kelayakan bisnis AgriPro yang merupakan bagian dari ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen Ibu Vesa Syifa Nurul Haq, Eskom MSSI. Baik, yang pertama mengenai analisis 5 aspek studi kelayakan bisnis dari AgriPro. Yang pertama yaitu aspek pasar. AgriPro beroperasi dalam sektor agritech yang sedang bertumbuh pesat di Indonesia. Target utamanya adalah end user, konsumen urban, dan untuk ekspor. Jadi target pasarnya yang pertama konsumen rumah tangga urban. Ini merupakan B2C atau business to customer langsung yang mengutamakan bahan pangan sehat, lokal, dan transparan. Kemudian target pasar yang kedua yaitu restoran ataupun eksportir yang ini merupakan B2B atau business to business yang menginginkan stabilitas pasokan dari eh, sektor agritech. Yang ketiga yaitu koperasi tani dan petani individu sebagai mitra utama penyedia produk. Kemudian bagaimana tren dari digitalisasi sektor pertanian ini? Yang pertama yaitu digitalisasi sektor pertanian yang semakin berkembang. Kemudian banyaknya demand bahan pangan organik dan kesadaran konsumen terhadap asal-usul sebuah produk pangan. Kemudian peningkatan direct from farm dalam e-commerce pertanian. Kemudian tren berikutnya digitalisasi sektor primer yang berpeluang besar adopsi teknologi. Kemudian yang kelima yaitu dukungan pemerintah untuk ekspor produk pangan lokal. Kemudian apa sih potensi pasar eh, dari produk agritech ini? Dari produk AgriPro ya. Yang pertama potensinya itu 33 juta petani di Indonesia belum terhubung ke pasar digital. Kemudian nilai pasar e-commerce pertanian diperkirakan mencapai 50 triliun dalam 5 tahun ke depan. Yang ketiga, kenaikan permintaan produk lokal premium. Nah, potensi-potensi ini yang menjadikan AgriPro berpeluang untuk masuk ke industri agritech. Kemudian risiko yang dihadapi AgriPro adalah sebagai berikut. Yang pertama, fluktuasi harga komoditas dan perubahan preferensi konsumen. Kemudian literasi digital petani yang masih rendah ini akan tentunya ya menjadi hambatan tersendiri bagi AgriPro yang merupakan eh, platform dari agritech. Kemudian ketergantungan pada ekspor. Strategi apa yang akan dilakukan oleh AgriPro demi meraup pasar di industri agritech ini? Yang pertama akan mengedukasi petani tentang teknologi terbaru. Kedua, kampanye kesadaran konsumen akan produk lokal yang berkualitas. Kemudian, fitur transparansi dari rantai pasokan. Kemudian, akuisisi petani via koperasi dan komunitas tani. Kemudian, penguatan media sosial untuk B2C atau business to customer, yaitu dengan TikTok, Instagram, maupun YouTube. Kemudian, partnership logistik dan ekspor untuk pasar B2B atau business to business. Kemudian layanan tracking dan transparansi harga sebagai nilai tambah. Nah, kemudian em, adapun beberapa pesaing di agritech ini. Yang pertama dari Tani Hub, model bisnisnya yaitu B2C pertanian, B2B pertanian maksud saya. Kemudian keunggulannya skalanya luas, kemitraan dengan petani. Kemudian kelemahannya fokus tidak langsung pada
business to customer atau B2C dengan end user konsumen langsung. Kemudian ada Sayur Box, model bisnisnya B2C premium. Ya, ini merupakan sektor bisnis to customer langsung. Keunggulannya itu distribusi langsung, loyalitas sudah terjalin. Kelemahannya tidak menyentuh dari sisi petani. Jadi Sayur Box ini punya gudang. Ya, kemudian ada pesaing lain yaitu Ede Farm. Ini merupakan Horeca atau supplier. Ini keunggulannya konsistensi supply. Kemudian kelemahannya terbatas di segmen restoran saja. Kemudian aspek teknis atau technical visibility. Aplikasi dibangun dengan infrastruktur cloud dan dapat diskalakan secara bertahap. Nah, komponen teknis ini atau teknologi ini yang pertama AgriPro itu kompatibel dengan aplikasi mobile mau Android maupun iOS. Kemudian backend berbasis cloud Firebase atau Node.js. Kemudian dashboard aplikasi berbasis web. Kemudian API, integrasi logistik dan pembayaran. Nah, ini komponen-komponen teknis yang ada pada AgriPro. Kemudian potensi teknisnya seperti apa? Yang pertama, sistem stabilitas dan hemat biaya. Kemudian dapat diakses petani dan pembeli secara real time. Ya, jadi dari petani langsung ke pembeli secara langsung atau real time. Ketiga, integrasi feature prediksi cuaca dan pergerakan harga. Nah, ini bagus karena petani bisa melihat prediksi cuaca, kemudian end user atau customer bisa melihat pergerakan harga dari petani. Kemudian ada beberapa risiko teknis. Yang pertama, koneksi internet buruk dan gangguan jaringan di pedesaan. Ya, ini terutama bagian pedesaan ya, internetnya belum stabil, maka ini menjadi risiko secara teknis. Yang kedua, ketergantungan pada pihak ketiga. Yang keempat, risiko peniruan model bisnis oleh pemain besar. Ini risiko adopsi bisnis. Kemudian strategi secara teknis. Yang pertama, infrastruktur server multi-region. Kemudian feature mode offline dan lightweight UI untuk wilayah 3T. Nah, ini mestinya bisa digunakan untuk wilayah pedesaan ya. Feature-nya berbasis offline. Kemudian AI berbasis harga pasar dan input dari petani. Kemudian dilihat dari aspek hukumnya atau legal visibility, AgriPro ini dalam proses ya perizinan secara lengkap dalam bentuk perseroan terbatas. Tentunya ini secara bertahap akan diurus. Yang pertama yaitu legalitasnya dalam proses pendirian perseroan terbatas berbadan hukum PT. Kemudian dalam proses pengurusan NIB atau nomor induk berusaha NPWP, nomor pokok wajib pajak dan SIUP, surat izin usaha ya. Kemudian sertifikat ekspor hasil tani dari Kementerian Pertanian, kemudian patuh terhadap Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi dan e-commerce. Kemudian resiko hukum yang dihadapi, yang pertama perubahan regulasi ekspor impor dan pertanian dan sengketa hukum dengan koperasi mitra maupun dengan stakeholder terkait. Kemudian kewajiban pajak dan transaksi lintas daerah atau negara. Strategi hukum yang bisa dilakukan yaitu legal opinion dari konsultan hukum Agritech. Ini memintakan legal opinion ya dari konsultan hukum, terutama hukum dalam bidang Agritech. Kemudian MOU dengan koperasi resmi, perlindungan kontrak dengan mitra. Kemudian dilihat secara aspek manajerial atau organizational visibility. Tim ini dari Agri Pro itu merupakan tim ahli dari multidisiplin dengan pengalaman di sektor pertanian, teknologi, dan manajemen startup. Yang pertama, struktur organisasinya ada CEO,
CEO ini berpengalaman dalam agribisnis dan pengembangan eh, bisnis ya, jaringan dan inovasi. Kemudian CTO ini berpengalaman dalam bidang teknologi cloud maupun backend, terutama ini akan menangani tentang aplikasinya. Kemudian ada COO yang berpengalaman dalam operasional perusahaan maupun logistik. Kemudian ada CMO yang berpengalaman dalam digital marketing maupun branding. Kemudian kekuatan tim ada pada pengalaman dan kombinasi yang ada pada setiap CEO, CDO, CEO maupun CMO-nya. Itu mereka semua berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Kemudian dukungan advisor eksternal yang berpengalaman. Kemudian field officer di 3 wilayah pilot project. Resiko yang dihadapi secara manajerial, yang pertama konflik stakeholder, petani, koperasi konsumen, dan juga manajemen agripro. Kemudian SDM operasional yang terbatas, kemudian perlu sistem kontrol pertumbuhan saat scale up. Kemudian strategi pengembangan SDM yang pertama melakukan training mitra petani dan koperasi tentunya, onboarding petani digital, kemudian sistem intensif dan loyalitas mitra. Dilihat dari aspek keuangan atau financial visibility, AgriPro memiliki potensi profitabilitas tinggi berdasarkan arus kas dan indikator investasi yang ada. Investasi awal ini memerlukan biaya sebesar 1 miliar rupiah dengan pertumbuhan diproyeksikan 100% setiap tahun. Jadi kebutuhan awal untuk investasi ini sebesar 1 miliar yang akan digunakan untuk pengembangan aplikasi, akuisisi pengguna maupun operasional. Dengan proyeksi pendapatan seperti terlihat pada tabel, tahun 2025 dengan total biaya 1 miliar 150 juta. Ya, 150 jutanya ini kita em, carikan atau kita mintakan kekurangannya kepada pemegang saham atau stakeholder em, lain. Dengan asumsi pendapatan 360 juta dengan arus kas bersih minus 790 juta di awal tahun. Tahun kedua yaitu tahun 2026 dengan total biaya operasional yaitu 690 juta, pendapatan secara operasional itu 720 juta, arus kas bersihnya 30 juta. Ini sudah positif. Di tahun 2027 ya total biaya operasional 734 juta, pendapatan tahun 2027 4 miliar dengan arus kas 706 juta. Kemudian tahun 2028 782 juta secara total biaya operasional. Pendapatannya 1,9 miliar dengan arus kas bersih 1,1 miliar. Di 2029 diproyeksikan total biayanya sebesar 835 juta 640.000 dengan pendapatan 2,4 miliar, arus kas bersih sebesar 1 miliar 564 juta 360.000 rupiah. Dilihat dari indikator finansial, yang pertama dari NPV atau Net Present Value. Asumsi kita menggunakan diskonto 10%, maka NPV setelah dihitung menjadi 585.380.407. Yang kedua, IRR, Internal Rate Return, sebesar 19,18%. Kemudian indikator ketiga, payback period, ini kembali setelah 3 tahun 17 hari. Kemudian profitability index di angka 1,585. Kemudian strategi peningkatan pendapatan yang pertama
monetisasi feature premium koperasi dan ekspor. Kemudian skala transaksi petani ke konsumen kita naikkan menjadi 10 kali dalam 5 tahun. Kemudian integrasi layanan pengolahan hasil dan pendampingan ekspor. Nah, ini kita akan memproyeksikan arus kas dalam 5 tahun ke depan dari AgriPro ini, yaitu 2025 sampai 2029. Proyeksi disusun berdasarkan pendekatan bottom up yang mempertimbangkan kebutuhan biaya awal, pertumbuhan pengguna, serta potensi pendapatan dari berbagai transaksi. Pertama, kita menggunakan asumsi realistis yang kita gunakan. Komponen utamanya yaitu biaya pengembangan aplikasi. Kita asumsikan 500 juta pada tahun 2025. Ini untuk pengembangan MVP dan backend cloud. Kemudian komponen yang kedua yaitu akuisisi pengguna. Ini kita asumsikan 50 ribu rupiah per user dengan target per eh, tahun sebesar 5.000 user baru. Kemudian ada biaya operasional sebesar 400 juta di tahun 2025. Kurang lebih ada kenaikan sebesar 10% per tahun. Kemudian komponen user aktif kita mentargetkan 30% dari total user di tahun 2025 sampai 2026. Em, ini dengan menyesuaikan literasi digital dan engagement awal, maka kita proyeksikan di tahun 2027 sampai dengan 2029 itu kita akan mendapatkan user aktif sebesar 40%. Kemudian transaksi per user aktif kita harapkan 100 ribu rupiah per bulan. Ini realistis ya. Kemudian pendapatan dari AgriPro sendiri 20% dari transaksi ini free platform, yang artinya eh, setiap user akan eh, kita dapatkan pendapatan dari AgriPro sebesar 20 ribu rupiah per user aktif per bulan. Sehingga untuk pendapatan per user aktif per tahun itu sekitar 240 ribu rupiah. Dengan pertumbuhan pendapatan sekitar 100% dari 2025 ke 2026 dan kemudian naik secara bertahap di 50% per tahun. Kemudian pertumbuhan pengguna aktif dan user aktif. Kalau dilihat tadi ya setelah kita lihat dari proyeksi arus kas ke depan dengan asumsi realistis yang tadi kita sebutkan, ya. Kemudian kita bisa lihat pertumbuhan pengguna dan user secara aktif. Ini 5.000 user baru. Jadi dari tahun 2025 dengan proyeksi 5.000 user baru, maka total em, user sampai dengan tahun 2029 menjadi 25.000 user. Dengan asumsi di 30% aktif di 2025 sampai 2026, maka di tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 itu sebesar 3.000 user aktif. Sedangkan untuk tahun 2027 sampai 2029 dengan target 40% user aktif, maka didapatkan tahun 2029 sebesar 10.000 user aktif. Kalau dilihat dari user aktif tadi, maka AgriPro akan mendapatkan pendapatan dari platform yang diproyeksikan sebesar 240 ribu rupiah per tahun, maka akan didapatkan di tahun 2029 dengan user aktif sebesar 10.000, maka akan mendapatkan 2,4 miliar. Kemudian komponen biaya dari AgriPro sendiri
ada biaya akuisisi, biaya operasional, dan total biaya dari seluruh komponen biaya, maka didapati bahwa tahun 2025 itu total biaya yang dikeluarkan 1,150 miliar. Ya, ini termasuk biaya operasional untuk pengembangan aplikasi sebesar 500 juta yang ditambahkan dengan biaya operasional tahunan sebesar 400 juta, ya, maka menjadi 1.150.000 rupiah. Dan selanjutnya di tahun 2026 dengan biaya akuisisi sama 250 juta, ya. Kemudian biaya operasionalnya naik tadi dari 400 juta 10% setiap tahun dengan asumsinya, maka didapati 440 juta dan total biaya menjadi 690 juta. Begitu sampai tahun 2029 dengan biaya operasional kenaikan sebesar 10% tiap tahun, maka 585 juta, sedangkan total biayanya 835 juta 640. Dari data tersebut, kita bisa melihat proyeksi arus kas bersih tahunan. Dari tahun 2025, kita arus kas bersih masih minus 790 juta. Kemudian di tahun 2026, menjadi positif 30 juta. Kemudian di tahun 2027 ada 706 juta. Kemudian di tahun 2028 arus kas bersih menjadi 1.137.600.000 rupiah. Kemudian di tahun 2029 menjadi 1.564.360 ribu rupiah atau 1,5 miliar. Kemudian perhitungan indikator kelayakan finansial. Kalau kita lihat dari seluruh komponen, maka kita bisa lihat NPV-nya. Asumsi tingkat diskonto tadi kita ambil 10%, maka NPV kita bisa hitung dengan rumus yaitu NPV sigma cash flow di tahun berjalan dibagi dengan 1 ditambah tingkat diskonto dipangkatkan dengan tahun berjalan dikurangi dengan investasi awal. Maka setelah kita hitung semuanya, total dari present value yang ada yaitu menjadi 1.585.387.407 rupiah. Ini nilai bisa dilihat di tabel, ya. Maka NPV yaitu ada present value tadi dikurangi dengan investasi di awal sebesar 1 miliar, maka NPV sebesar 585.380.407. Ini NPV-nya positif, maka secara finansial ini investasinya layak. Kemudian ada yang kedua yaitu IRR atau Internal Rate of Return. Ini kita lihat dari perhitungannya dengan rumus ini tingkat diskonto awal ditambah dengan NPV awal dibagi dengan NPV awal dikurangi NPV kedua dikalikan dengan diskonto kedua dikurangi diskonto awal. Kita mengasumsikan tingkat diskonto yang ada yaitu diskonto positif dengan diskonto yang akan menjadikan NPV itu negatif. Maka kita cari IRR-nya atau Internal Rate of Return. Setelah kita masukkan dalam rumus, kita hitung, maka IRR sebesar 19,18%. Dan ini lebih besar dari diskonto yang ditetapkan yaitu 10%, maka ini layak secara finansial. Kemudian yang kedua yaitu payback period, yang ketiga maksud saya. Kalau dilihat dari payback period, dengan arus kas yang ada, maka kita bisa lihat dari arus kas kumulatif, kita akan melihat bahwa payback period itu terjadi pada
tahun ketiga, dan tahun keempat. Ini antara tahun ketiga dan tahun keempat. Setelah dihitung, maka kita menggunakan fractional years di tahun ketiga dan tahun keempat karena ini di antara. Maka di tahun ketiga, kemudian dibagi dengan tahun keempat, kita mendapati 0,047 tahun, maka kita kalikan dengan 365 hari dalam satu tahun, maka ada 17,26 hari. Dan ini artinya secara tepat kita lihat payback periodnya di 3 tahun dan 17 hari, atau di tahun keempat awal tahun, di awal Januari seperti itu. Kemudian dari profitability index ini kita bisa lihat juga dari PI, yaitu NPV dikurangi dengan ditambah dengan investasi awal dibagi dengan investasi awal, atau PV dari arus kas yang masuk dibagi dengan investasi awal. Maka ketika kita masukkan ke dalam rumus semua persamaan yang ada, maka didapati profitability indexnya sebesar 1,585. Ini masih layak investasi karena PI atau profitability index itu lebih besar dari sama dengan lebih besar dari satu. Namun PI ini mendekati satu atau 1,5. Ya, ini lumayan bagus. Ya, ini layak diinvestasikan dan menghasilkan return yang lumayan. Artinya setiap satu rupiah yang diinvestasikan akan menghasilkan return sebesar 1,585 rupiah. Setelah dari em, pemaparan tadi, maka secara evaluasi, kalau dilihat dari kelayakan jangka panjang, dengan jika teknologinya mudah ditiru oleh kompetitor besar, maka resikonya tinggi karena pemain besar pastinya mempunyai infrastruktur bisnis yang lebih kuat, baik, dan pemodalannya juga besar. Kemudian biaya akuisisi untuk meningkatkan pengguna maupun branding itu juga jauh lebih besar. Maka solusi yang ada, yang itu kembangkan sistem atau fitur yang berbasis komunitas petani yang tidak mudah diduplikasi. Bisa menggunakan sistem penilaian berbasis lapangan maupun reward loyalty. Kemudian jika tergantung koperasi, ini evaluasi jangka panjangnya, maka risikonya itu terkonsentrasi pada mitra koperasi tani. Solusi yang kita ajukan yaitu diversifikasi petani, individu, dan B2B atau business to business atau horeca maupun supplier. Ini memiliki field officer sendiri. Kemudian jika regulasinya yang berubah secara jangka panjang, ini risiko kebijakan akan timbul ya seiring dengan berubahnya regulasi dari pemerintah. Solusinya yaitu fokus pada pasar domestik dulu, kemudian kerjasama dengan pemerintah, dan juga diversifikasi jenis komunitas. Kemudian rekomendasi apa yang bisa kita berikan untuk bisnis AgriPro ini? Yang pertama, inovasi model bisnis. Tambahkan berbagai fitur menarik seperti prediksi cuaca, asuransi panen, dan pinjaman mikro. Kemudian subscription, koperasi, dan dashboard agriculture. Yang kedua, manajemen risiko. Eh, ini buat unit khusus manajemen risiko dan kepatuhan regulasi. Kemudian asuransi pertanian digital untuk proteksi gagal panen, kemudian mitigasi gangguan logistik lewat kerjasama multi kurir. Yang ketiga, rekomendasi strategi pertumbuhan. Yang pertama, mulai dari provinsi dengan infrastruktur terbaik, infrastruktur digital maupun infrastruktur em, eh, fisik. Kemudian targetkan niche market seperti sayur organik dan produk ekspor premium. Kemudian pilot project untuk data dan validasi pasar. Kesimpulan yang dapat kita ambil setelah dari banyaknya eh, studi yang tadi kita sebutkan ya, melalui perhitungan berbagai aspek yang kita lihat tadi, maka dapat disimpulkan
Agripol ini layak secara pasar, secara teknis, hukum, manajerial, dan secara keuangan. Oleh karena itu, resiko eksternal ini bisa dimitigasi dengan strategi dan diversifikasi yang tepat. Kemudian secara jangka panjang, ini jika ada aktif dan fokus pada inovasi serta kemitraan yang strategis, maka Agripol sangat potensial untuk menjadi pemimpin digital di agritech di Indonesia. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan demikian pemaparan dari studi kelayakan bisnis AgriPro yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.